Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakkantamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarulyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Vadivya Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste
Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namaha. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayam Mudiraye Tato Jayam Mudiraye Vede Ramayane Chaiva Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tatha Purane Bharate Tatha Adavante Cha Madhye Cha Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Banglu Mayate Girim Yat Kripatamaham Vande Yakipalam Vande Shigurum Dinatarine Guru Dinatari Paramananda Madhavam Paramanandai Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna Prabhu Mataji Hare Krishna Dandavad Pranam. I'm very happy to be here in this Puri Dham. Dan saya sangat bahagia sekali ya bisa hadir di Puri Dham. That means is place of separation. Ya, di mana Puri dikenal sebagai tempat dari rasa perpisahan tersebut. Mahaprabhu came to Puri Dham feeling the pangs of separation with Krishna. Ya, jadi Mahaprabhu ya datang ke tempat suci Puri itu dalam suasana hati dalam rasa perpisahan. Before it was called Nilachala, means blue mountain. Ya, dan tempat tersebut awalnya dikenal sebagai Nilachala, di mana ada pegunungan yang berwarna biru. So now I came in blue mountain. Ya, saya juga sekarang datang ke ya pegunungan yang berwarna biru itu. I saw that in Bali all dhammas appeared. Ya, No need to go in India. ya, saya rasakan di Bali ya semua tempat suci itu mulai muncul. Ya, tidak perlu lagi ke India. I came from very far. Saya berasal dari daerah yang sangat jauh dari sini. I was born in Siberia. Saya lahir di Siberia. Winter time minus 50 degrees. Ya, dan itu biasa di sana. Ya, 50 derajat di bawah ya, minus 50 derajat. Okay, and today I came very special place. I understood, and by mercy of Sri Guru, Sri Gauranga, by mercy of Sri Guru Parampara, by mercy of all Vaishnavas assembled here, today we will listen something about Krishna Lila. Yes. Dan tentu saja atas karena si Guru dan Gauranga ya, para guru kita dan juga ya para Vaishnava ya kita akan berusaha ya menyampaikan sesuatu dari tentang lila Krishna. And I came, I saw there is a river nearby, and Badugul lake. So I immediately understood that is very wonderful place. Dan ya saya dengar di sini ya ada sungai yang lewat di sini ya di dekat temple dan tempat yang sangat terkenal yaitu di Bedugul, yaitu ada danau ya di belakang ya sangat terkenal seperti itu. Dan saya mengetahui dengan cara ini bahwa tempat ini pasti indah sekali. Therefore today we will listen from 26th chapter 10th canto called Wonderful Krishna. Karena itu ya karena suasana yang indah itu karena itu kita akan membaca dari skala 10 bab 26 yang berjudul babnya yang berjudul Krishna yang luar biasa. That's 20. Jadi diambil dari skala 10 bab 26 sloka 2. Then coward men in Gokula, they came to
Nanda Maharaj with questions. Dan pada saat itu para pengembala sapi laki-laki yang bertanya kepada Nanda Maharaj. Because Krishna Lila too much wonderful, too much. Ya, karena Krishna Lila ini penuh dengan yang namanya keajaiban yang sangat luar biasa ataupun kegiatan yang sangat luar biasa. So we will read the questions to Nanda Maharaj. Karena itu kita harus membaca dulu pertanyaan yang disampaikan kepada Nanda Maharaj. Okay. Balakasyaya detani Balakasyaya detani karmanya jatbhutani vai karmani ati adbhutani vai katamarhatya saujanma katamarhati asau janma gramye swatma jugupsitam game swatma yugupsita Balakasyaya detani Balakasyaya detani karmanya jatbhutani vai karmani ati adbhutani vai katamarhatya saujanma katamarhati asau janma gramye swatma jugupsitam Gravya swatma yugupsitam. Just read. Okay. Balakasya Balakasya of the boy. bocah ini Yat. Because. karena Karena itu. Etani. etani This. ini Karmani. karmani Activities. kegiatan-kegiatan Atyat bhutani. ati adutani Most amazing. sangat menakjubkan. Why? Why? Certainly. Pasti. Katham. Katam. How? Bagaimana? Arhati. Arhati. Should deserve. Menjadi pantas. Asau. Asau. Dia. Dia. Janma. Janma. Birth. Kelahiran. Gramyeshu. Rameshu. Among worldly men. Di kalangan orang biasa. Atma. Atma. For himself. Bagi dirinya. Bagi dirinya. Jugupsitam. Ya, jugupsita. Contemptible. Sebagai penghinaan. The coward men said, since the boy performs such extraordinary activities, how could he warrant a birth among worldly men like us? A birth that for him would seem contemptible. Ya, anak ini telah menunjukkan berbagai keajaiban yang menakjubkan, lalu tindakannya seperti itu. Lalu mengapa dia menerima lahir di antara manusia seperti kita, kelahiran yang menistakan dirinya? An ordinary living being cannot avoid unpleasant circumstances, but the Supreme Controller can always make perfect arrangements for his pleasure. Penjelasan, karena serba terbatas, malah hidup biasa tidak mampu melawan keadaan-keadaan yang memaksanya untuk hidup menderita. Tetapi Sang Pengendali tertinggi dapat dengan leluasa mengatur segalanya secara sempurna bagi kepuasan. A very short commentary before we go. Yasaptahayano bala Ya sabdahayano bala karena ikena lilaya karena ikena lilaya katam vibrat girivaram katam vibrat giriwara pushkaram gajara diva. tuskaram gajara diwa. How could this 7-year-old boy playfully hold up the great hill Govardhana with one hand, just as mighty elephant holds up a lotus flower? Ya, dan artinya di sini, bagaimana mungkin anak berusia 7 tahun ini mampu menyangga bukit besar Govardhan hanya dengan satu tangannya dan tampak sangat mudah baginya, seperti gajah besar mengangkat sekuntum bunga padma. Next. Tokena militakshena Kena militaksena Utanaya mahaujasa Utanaya mahaujasa Pitastana saha pranai Pitastana sa pranay Kalineva vayastano. Kalenewa vayatano. As a mere infant who had hardly yet opened his eyes, he drank the breast milk of the powerful demoness Putana, and then sucked out her very life air as well, just as the force of time sucks out the youth of one's body. Saat masih bayi, bahkan belum buka mata, dia sudah dapat membunuh sesosok iblis perempuan dengan cara menyusui kepadanya.
sekalipun menghisap nyawa iblis yang bernama Putana itu, seperti sang waktu menghisap usia harapan hidup seseorang. Next. Okay. Oh no, this commentary. The word vaya in this verse indicates youth or lifespan in general. With irresistible power, time takes away our life, and that time is actually Lord Krishna himself. Thus in the case of the powerful witch Putana, Lord Krishna accelerated the time process and within an instant withdrew the duration of your life. Here the coward man means to say, how could a mere infant who could barely open his eyes so easily kill a very powerful demoness? Penjelasan makna umum kata waya dalam ayat ini adalah usia harapan hidup. Sang waktu mengambil usia harapan hidup kita dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Dan sang waktu itu sesungguhnya adalah Krishna sendiri. Demikianlah tentang iblis, perempuan sakti yang bernama Putana itu, di mana Sri Krishna mempercepat berjalannya waktu dan dalam sekejap menghisap usia harapan hidup Putana. Di sini para pria gembala sapi bermaksud mengatakan bagaimana mungkin sesosok bayi yang bahkan belum bisa buka mata telah mampu membunuh seorang iblis perempuan yang sangat sakti dengan sangat mudahnya. Next. Hinvato dasayanasya Hinvato dasayanasya masyasya charana budak masyasya charana buddha anopata viparyastam anopata viparyastam rudata prapadahatam. rudata prapadahatam. Once when only 3 months old, little Krishna was crying and kicking up his feet as he lay beneath a huge cart. Then the cart fell and turned upside down simply because it was struck by the tip of his toe. Suatu ketika saat baru berusia 3 bulan, Krishna bayi yang ditempatkan di dalam peranda berbentuk gerobak besar tiba-tiba menangis sambil dia menendang kakinya. Gerobak itu pun roboh dan terbalik karena tendangan hanya dari ujung jari kakinya. Ekahayana sino Ekayana sino Riyamano vihayasa Riyamano vihayasa Daityena yastrina vartam Daityena yasana vartam Aham kanta grahaturam. Aham kanta grahaturam. At the age of 1, while sitting peacefully, he was taken up into the sky by the demon Trinavarta. But baby Krishna grabbed the demon's neck, causing him great pain, and thus killed him. Suatu ketika saat Krishna berusia 1 tahun, di mana dia sedang duduk, tiba-tiba dia diculik oleh iblis Trinavarta dengan cara dibawa terbang tinggi di angkasa. Tetapi Krishna bayi mencekram leher iblis tersebut dan membuatnya sangat kesakitan lalu tewas seketika. The coward men who loved Krishna as an ordinary child were astonished by all these activities. A newborn infant cannot ordinarily kill a powerful witch, and one would hardly think that a 1-year-old baby could kill a demon who has kidnapped him and carried him up into the sky. But Krishna did all of these wonderful things. And the coward men were enhancing their love for him by remembering and discussing his activities. Para pria gembala sapi yang mencintai Krishna sebagai anak kecil biasa takjub pada semua kegiatan Krishna tersebut. Seorang bayi yang baru lahir tidak sewajarnya mampu membunuh seorang iblis perempuan perkasa, dan sulit bagi seseorang untuk membayangkan bahwa seorang bayi berusia 1 tahun mampu membunuh seorang iblis yang menculiknya lalu membawa dia naik ke angkasa. Tetapi Krishna melakukan semua kegiatan yang menakjubkan itu, dan rasa cinta para pria gembala sapi kepada Krishna bertambah dengan cara mengenang dan membicarakan tentang kegiatan-kegiatan Krishna. Next.
Kvachidayangavastanye Wacitayang awastanye Matra Baddha Udukkale Matra bada udukale Gachan Arjunayor Madhye Gachan Arjuna vayor madhi Bahubhyam Tava Pataya. Bahubhyantad avataya. Once his mother tied him with ropes to a mortar because she had caught him stealing butter. Then, crawling on his hands, he dragged the mortar between a pair of Arjuna trees and pulled them down. Ya, suatu hari Krishna diikat oleh ibunya pada sebuah numpang besar atas kesalahannya mengambil mentega secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dia pun merangkak sambil menyeret numpang besar itu dan berusaha melewati celah di antara dua batang pohon kembar Arjuna. Namun akhirnya lumpang itu tersangkut pada batang pohon itu dan pohon kembar itu pun tumbang. The two Arjuna trees were old and thick, and they towered above little Krishna's courtyard. Nevertheless, they were pulled down quite easily by the naughty child. Dua pohon Arjuna itu sudah tua dan rimbun, menjulang tinggi di halaman rumah Krishna kecil. Namun demikian, kedua pohon itu ditumbangkan dengan mudahnya oleh bocah nakal itu. Hare Krishna. Hare Krishna. This is wonderful Krishna. So many examples. What he has done, no one can imitate, no one can repeat it. Only Krishna can do it. Jadi inilah ya keajaiban dari Tuhan Krishna atau Krishna yang luar biasa ini. Ya, dan dari kegiatan yang kita dengarkan tadi, tak seorang pun bisa mengimitasi apa yang beliau bisa lakukan yang dijelaskan tadi. When we speak about Krishna, so many contradictions appear. Dan ketika kita berbicara tentang Krishna, begitu banyak kontradiksi yang muncul dalam lila ini. So, can you say Krishna killed demons or not? Krishna was killing demons or not? Ya, apakah kita bisa mengatakan bahwa Krishna membunuh iblis ini? Who is saying that Krishna killed demons? Siapa yang mengatakan Krishna membunuh para iblis ini? No one. Krishna never killed any demon. Apakah Krishna tidak membunuh para iblis atau raksasa? No. Yes or not? No, Narayana. No. But still we are reading so many stories how Krishna killed demons. Never mentioned name Narayana. Ya, itu ya dijelaskan. Kalau Anda menjawab tidak seperti itu, maka tetap saja kita membacanya bahwa Krishna yang membunuhnya, bukan Narayana. Yes. All avatars inside Krishna. Inside. It is not openly like spoken here and mentioned in Bhagavatam. Jadi sebenarnya di dalam ketika Krishna dikenal sebagai sumber dari awatara. Jadi semua awatara ada dalam beliau. Jadi tetapi itu tidak dibicarakan secara terbuka di dalam penyampaian di Srimad Bhagavatam. It's very interesting that Krishna appeared here like Lord of material or Lord of spiritual world. The same. Ya. Dan ini sangatlah menarik. Jadi beliau adalah penguasa dari dunia material dan juga penguasa dari dunia rohani. Yes. When he is killing demons, asuras, he is acting like Vasudeva Krishna. Jadi ketika beliau membunuh para raksasa ini, maka beliau bertindak sebagai posisinya sebagai Vasudeva Krishna. But in order to give pleasure to his devotees, he is accepting this Vrajendra Nandana Krishna form, the complete form. Dan kemudian untuk memberikan kebahagiaan yang penuh kepada para penyembahnya, maka beliau muncul dalam bentuk sejatinya, Vrajendra Nandana. Yes. So, but when Krishna appears, similarly, many incarnations, expansions come with him
inside Krishna. Dan kita mengetahui bahwa semua manifestasi dari ekspansi bentuk-bentuk yang lainnya itu berasal dari diri beliau sebenarnya, keluar dari badan beliau, dari diri beliau. But still, we know many Leelas, how he killed Trinavarta, how he killed many other asuras, Shakatasura, Aghasura, Putana. Yes, he killed many. And we saying that is not Vrindavan Krishna. How it is possible? Dan ya kita mengetahui begitu banyak lila bagaimana Krishna membunuh banyak raksasa, ya seperti yang dijelaskan tadi, Trinavarta, kemudian ya Putana, Aghasura, ya dan raksasa yang lainnya. Tetapi bagaimana kita mengatakan bahwa Krishna tidak membunuh raksasa? Therefore we said Krishna is very wonderful. Ya karena itu ya bisa kita katakan ya kegiatan lila Krishna ini sangat luar biasa. Yes. When Krishna always surrounded by his Shakti energy. Dan ketika Krishna selalu diiringi dengan kekuatannya, potensinya atau yang dikenal dengan saktinya. Yes, Svarupa Shakti we can say, Yoga Maya. She is arranging everything. Jadi beliau diikuti oleh Svarupa Sakti beliau. Jadi Svarupa Sakti ini Yoga Maya yang dikenal ini yang mengatur segala kegiatan beliau. Yes, Yoga Maya arranged that now we is staying here in Puridham. Ya, sekarang juga di Yoga Maya beliau juga ada di Puridham. Yes, and Krishna, for Krishna, no need to take birth. Everyone knows. Ya. Is Aja. Dan bagi Krishna, beliau tidaklah perlu mengalami kelahiran karena beliau dikenal dengan Aja, yang satu-satu artinya beliau yang kekal, artinya yang muncul tanpa But how he is taking birth? Ya. Tetapi sekarang kelihatan beliau mengambil kelahiran dari badan orang tua. By the help of this Yoga Maya. Ya, ini adalah bantuan yang diberikan dari Yoga Maya untuk hal ini. And therefore these coward men, they asking questions because they cannot understand who is Krishna. Karena itu para pengembala sapi laki-laki itu yang bertanya karena tidak mengerti dengan kegiatan lila yang menakjubkan dari Tuhan kita. Like we can say this absolute consideration and like we can say apparent consideration. Dan itu kita mengatakan bahwa ini adalah yang dikatakan pertimbangan dari titik yang absolut atau yang mutlak seperti itu. If you go to absolute consideration, there is no contradiction. Ya, kalau kita mengambil dari sisi kebenaran mutlak itu, maka tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain yang diperlukan. Just we listen authority, listen Sadhu Vaishnava, no contradiction at all, but rasa is coming, pleasure. Ya, dari ketika kita mendengarkan dari otoritas seperti itu tidak akan terjadi kontradiksi dari pertimbangan yang diambil dari pertimbangan yang mutlak ini. Maka ketika kita hanya perlu mendengarkan dari sadhu ataupun orang suci seperti itu, hanya mendengarkan dan pada saat yang sama rasa itu akan muncul. But these coward men, they always think that Krishna is small boy. But sometimes Yoga Maya playing like this. So these coward men, they thinking in apparent consideration. Oh, who is? Maybe he is demigod, devata, like this, powerful person. Dan itu dijelaskan Krishna bagi para pengembala sapi yang laki-laki tadi menganggap beliau selalu dalam kondisi yang masih kecil seperti itu. Tetapi dalam pertimbangan yang dijelaskan pertimbangan yang lain itu dijelaskan bagaimana mereka juga menjadi bingung siapa nih sebenarnya Krishna ini. They are saying Krishna was killing demons, but actually in tattva, in absolute consideration, we know Krishna is never having lamentation, fear,
anger, moroseness. He is always blissful. Dan itu dijelaskan bahwa ya tampak terlihat ya pertimbangan yang dalam yang terlihat seperti itu beliau membunuh para raksasa itu. Tetapi di sisi lain Krishna dalam pertimbangan yang mutlak beliau tidak pernah punya rasa amarah ya kemudian rasa ingin membunuh seperti itu, tidak ada perasaan-perasaan seperti itu ya karena Krishna hanya mempunyai ya perasaan yang menjadi bahagia selalu yang dalam kondisi yang selalu penuh dengan kebahagiaan. He has never annihilated demons with anger. Rather, he will give the demons with smiling face. Ya, dan dia tidak sama sekali tidak mempunyai rasa marah ya dengan para raksasa itu, malah memberikan senyum kepada mereka. And he is always blissful. Karena itu beliau selalu dengan suasana hati yang penuh bahagia. Okay, another contradiction is coming. Kemudian ada kontradiksi yang lain akan muncul tentunya. When dari Krishna pernyataan. leaves Vrindavan to Mathura, that time all devotees were happy or not? Ya, tentu saja ada kontradiksi di sini jelaskan ketika ya Krishna maka meninggalkan Vrindavan menuju Mathura. Ya, apakah para ya penduduk Brajawasi, para gopi ini bahagia atau tidak? Question is, all devotees were happy or not when Krishna Ya, was leaving? penyembah yang ada di sana ya ketika Krishna when appear. When he leave, Dan ketika Krishna yang meninggalkan ya Vrindavan itu apakah bahagia atau tidak? Pertanyaannya. no or yes? Oh, now contradiction. Okay. We like these coward men. We also don't know who is Krishna. We don't know. Ya, dan ini kontradiksi ini juga akan muncul ya di mana ya para pembala sapi yang laki-laki itu juga tidak mengetahui sebenarnya siapa sebenarnya Krishna. Actually, even gopis, they were happy. Ya, tetapi di sisi yang lain para gopi juga menjadi bahagia. But you can say they were crying. They were crying. But we say they were happy, they were not suffering. Why? Ya, kita lihat bagaimana kita bisa menyatakan di sini para gopi juga sangat bahagia dan bagaimana di sisi yang lain ketika akan meninggalkan ya Vrindavan itu para gopi terlihat menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kita bisa menyatakan ini ya dua kontradiksi? Why gopis were not suffering? Who can say? Ya, bagaimana kita bisa menyatakan para gopi tidak menderita dengan Krishna meninggalkan Vrindavan ini? Because Krishna always in their heart. Okay, Krishna always in their heart, yes. But they were not suffering due to other reason. Ya, Some ya, external reason is there. ya, dan tentu saja ya mungkin bisa dikatakan ya seperti yang dijawab tadi ya Krishna- memang beliau ada di dalam hati setiap Krishna orang, already, tapi beliau ada alasan luar lain yang sebenarnya mengapa yang dikatakan tidak menangis, mereka sangat bahagia di dalam hati. Krishna already said, I will come back. I will come back. Therefore they were happy. Karena Krishna mengatakan selalu kepada para gopi, saya akan kembali lagi ke sini. So even they Jadi were dari cara itu tetap membuat para gopi senang. they were crying, but they were happy because Krishna will come back. Ya, meskipun mereka menangis, tetapi mereka tetap merasakan kebahagiaan karena mereka mendapatkan bahwa pernyataan dari Krishna bahwa beliau akan kembali ke Vrindavan. Both Krishna and Krishna's devotees, they always happy. They never lamenting. No problem. Ya, baik ya Krishna maupun para penyembahnya, No tidak sukha, akan ada dukkha. rasa penyesalan ataupun menderita seperti itu. Ya, karena mereka sebenarnya tanpa punya masalah. For devotees of Krishna, no sukha, no dukkha. No material sukha, no material dukkha. Karena bagi para penyembah, bagi mereka tidak akan mempunyai rasa suka maupun duka yang bersifat material. When I came here, because before I was preaching in Himalayas area, and the same situation like here. Ya, jadi sebelum saya datang ke tempat ini,
Ya, saya dulu sebelumnya, ya sebelum ke Indonesia ini, maka beliau dijelaskan juga dalam pengajaran di daerah yang di seperti pegunungan ini yang berada di Himalaya. So, and even people looks like Balinese when looking like that. Dan juga ya wajah-wajah mereka sama seperti orang-orang Bali di sini. But mostly they were very serious face, not so smile. Tetapi wajahnya yang berbeda, hanya mereka tampak sangat serius orangnya gitu. Here also, Tidak yang senyum juga. here also everyone very serious. Yes. Ya, saya juga mengetahui di sini juga orang-orang pada serius ya. No, yes. Benar, Because bukan? cold. So, but for devotees, no cold, no hot. You're always smiling. Ya, ya, seperti hal ini mungkin ya seriusnya karena dingin atau gimana. Tetapi itu dijelaskan bagi para penyembah tidak ada, ya bagi mereka adalah tidak ada rasa dingin maupun panas seperti itu. Krishna is always smiling, devotee always smiling. Even they crying, inside smiling. Ya, karena Krishna selalu tersenyum, maka penyembah juga harus tersenyum. Karena itu para gopi mungkin kelihatannya menangis, tetapi di dalam hatinya tetap tersenyum. And also, like Prabhu said, that inside happiness, because outside separation, inside feel always union with Krishna. Dan karena di luar tampak ya penuh dengan rasa perpisahan, tetapi di dalam hatinya terus ya mengembangkan rasa pertemuan. And when one is feeling separation, he always thinking about Krishna, always. So why he will be unhappy? Ya, karena itu ya dalam suasana yang dikatakan dalam perpisahan dengan Krishna seperti itu, ya terus menerus ya mereka tidak akan pernah melupakan Krishna, dan karena itu dia terus merasa bertemu dengan Krishna. Yeah, take example of Mahaprabhu when he was in Puri Dham. Puri Dham. See, he is Krishna, but he is a mood of Radharani, Srimati Radharani, completion of Srimati Radharani. So he is Krishna himself, but he always crying and saying Krishna, Krishna, Krishna. Dan tentu saja ya ketika Mahaprabhu ya tiba di Puri, ya seperti di Puri Dham ini, dan itu dijelaskan bagaimana memang beliau tidak lain adalah Krishna sendiri, tetapi beliau mengambil suasana hati dari Srimati Radharani. Ya, karena itu ya beliau selalu menangis seperti itu dalam mengucapkan Krishna, 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 crying, yes, Krishna. When Krishna, I need, where are you, Krishna? Where are you? Dan karena itu terus menerus dia mengatakan Krishna, Krishna, Krishna. Krishna ada di mana Anda sekarang? Ya seperti itu dalam suasana. Kwananda Muralirava, Kwanu Surendra Niladiti, yes, Koshiki Kalankriti, where is Krishna? With peacock feather on his head. Yes. It's Dan itu jelaskan bagaimana di mana Krishna, ya di mana Krishna yang memakai ya bulu merak di kepalanya. So ordinary people cannot understand Krishna. Karena Because itu so orang much umum tidak contradiction. mengerti ya bagaimana Krishna ini. Because so much contradiction. Ya begitu banyak kontradiksi dalam hal ini. Contradiction. Okay. And actually there are 3 types of contradiction. Ya ada 3 jenis ya pertentangan atau kontradiksi ini dalam hal ini. In Bali, many worshipping Brahman. Ya tentu di Bali banyak orang yang memuja Brahman, benar itu kan? Or you can ask, which Brahman? What qualities of Brahman? They can Yeah. say. Ada yang bisa mengatakan kualitas Brahman yang mana dipuja di sini? Nirakara. No. Sarvagata. Sarvagata, okay. Okay. For example, first of all, Nirakara. Ya saya akan membahas ya kualitas dari Brahman itu Nirguna. yang namanya Nirakara Yes. atau Nirguna. Okay. But what is contradiction? The same is Nirguna, the same Saguna. Ya kita mengetahui bahwa Krishna mempunyai kualitas ini yang dikenal dengan Nirguna, dan yang lagi satu namanya Saguna. Yes. He has no form. Like in Jagannath Puri,
many people coming to Jagannath. Buddhists, Muslims, Christians, everyone see Jagannath different way. Dan kita mengetahui ya bagaimana sebenarnya ketika orang yang melihat seperti contohnya si Jagannath ya pergi seorang orang agama yang beragama baik itu Muslim, gini ya, Abu Buddha ya dan yang lainnya itu datang ke Jagannath Puri dan melihat Jagannath sesuai dengan pemahamannya. Buddhists coming and saying, this is Buddha. Dan ya para pengikut Buddha yaitu para Buddhis ya yang beragama Buddha ya itu mengatakan bahwa Jagannath adalah Buddha. Brahmawadi coming saying, this is Brahman. No hands, no legs, nothing. Dan kemudian para pengikut Brahmawadi atau yang menganggap Tuhan tidak berbentuk itu ya dia menganggap bahwa oh Tuhan ya adalah Brahman ya karena tidak punya tangan, tidak punya kaki ya. Okay, that he has no legs, but apani means no hand. So apani means no legs, no hand. So, but one story is there. Jadi beliau dikenal dengan Apani yang tidak mempunyai tangan maupun lengan maupun kaki ya seperti itu. Tetapi ada sebuah cerita. When he has no legs, no hands, but when Yavana is offering something to him, he is accepting. Ya, dan itu dijelaskan. Beliau dikatakan tidak mempunyai lengan, tangan itu ya. Tetapi ketika para Yawana mempersembahkan sesuatu kepada beliau bisa menerimanya. You know the story of Dasya Bauri. Ada yang tahu tentang Dasya Bauri? He sent coconut through one Brahman. And Jagannath is having no hand, but one hand raised and he took this coconut and drank it. How it is possible? He has no hand. Dan itu dijelaskan bagaimana dalam cerita itu Dasya Bauri yang mempersembahkan kelapa muda ini kemudian dipersembahkan kepada Brahmana yang sedang berjalan menuju Puri. Dan pada saat itu dia karena Brahmana ini yang kemudian mempersembahkannya dari jauh ya karena suatu hal ya kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengambil ya persembahan dari Brahmana tersebut dan tangan itu merupakan Jagannath sendiri. Bagaimana tadi dikatakan tidak punya tangan, sekarang ada tangan yang mengambil. Jagannath sitting here, no ears, but he can listen. You crying, he listening your prayer, or you crying. Dan ya Jagannath juga tidak punya telinga, tetapi ketika kita berdoa menangis seperti itu, beliau mendengarnya. Yes. Then it is Brahman. Like we can say, Brahman not moving. Ya. But when you call him, he immediately appear. He Yeah. moved here. He came from Jagannath Puri. He came here, in this place. Dan tentu saja ya Brahman itu ya artinya tidak berbentuk seperti itu. Dan dia datang bagaimana dikatakan dia tidak bisa bergerak sebenarnya ya, tanpa bentuk seperti itu. Tetapi bagaimana mungkin beliau bisa hadir bahkan di sini juga hadir. Is it not wonderful that Jagannath came here in Bali? Ya, bukanlah apakah tidak begitu luar biasa ya bagaimana Jagannath bisa hadir bahkan sampai di Bali ya dikatakan kalau Brahman seperti tadi itu. And he is becoming next contradiction. Who is Krishna? Then this coward man also asking, who is Krishna? Ya. Cannot understand. Ya, jadi kemudian ada pertentangan ataupun kontradiksi yang lainnya yaitu bagaimana ya Krishna. Yes, because it is said he is Vibhu, he is great. Yes, very opulent. But he is becoming small boy. How is possible? Dan siapa itu Krishna? Pertentangan itu siapa yang Krishna? Karena beliau dikenal sebagai Wibu yang maha agung, yang maha hebat seperti itu. You know, in Aishwarya Mohan, he is Atmarama Aptakama. Atmarama means he always self-satisfied. Aptakama, all his desire fulfilled. He has no desire.
Dan tentu saja ya Sederhana juga dikenal ya bagaimana beliau adalah dikatakan Atmarama dan Aptakama. Atmarama itu artinya beliau puas akan dirinya dan karena itu beliau tidak memerlukan apa-apa. Dan Aptakama jadi beliau sudah terpuaskan seperti itu. But in Madhurya, he is controlled by his devotees. Tetapi dalam Madhurya itu jelaskan bagaimana beliau bisa dikendalikan oleh penyembahnya. So, who is self-satisfied, Atmarama, he is waiting when devotees will take care of him. Ya, kemudian beliau yang dikenal Atmarama yang sudah puas akan dirinya. Tetapi beliau masih juga menunggu ya bagaimana penyembahnya memuaskan beliau. Give me fruit, Ya berikan give me milk, ya give me cake. buah, susu, kemudian kue-kue dan yang lainnya seperti itu. Yes. But in Aishwarya, in pure mode of goodness. Tetapi kita Sudah mengetahui ya dalam Aishwarya, dalam bentuknya yang penuh dengan kemewahan seperti itu, ya kita harus memberikan dalam bentuk ya suasana ya kebaikan yang murni. But in Madhurya, it's very naughty, duplicitous, cheating, stealing. He's stealing butter. Yes, stealing butter from gopis. Dan tentu How saja is possible? dalam suasana ya Madhurya itu jelaskan ya bagaimana Krishna tidak lagi dalam sifat kebaikan itu jelaskan beliau bahkan mengambil ya mencuri dikatakan seperti itu ya mentega ya dan tindakan ini bagaimana kita mengatakan hal ini sepertinya kontradiksi ya. In Aishwarya, he's Adideva. Ya, di dalam bentuk Aishwarya Original. dikenal dengan Adi Dewa. Original God, yes. But in Madhurya, very small baby. Ya, Doesn't know anything. ya jadi Adi Dewa itu adalah Tuhan dalam bentuknya yang asli seperti itu. Tetapi dalam bentuk Madhurya atau suasana ya hati yang manis seperti itu, jelaskan Tuhan mengambil bentuk sebagai anak kecil. In Madhurya, he's my son, my friend, my beloved. Ya, He is- dalam Madhurya itu dijelaskan beliau menjadi ya putra ya kemudian menjadi ya kekasih dan juga yang kawan ya dari teman-temannya seperti itu. But in Aishwarya, you're having Shankha, Chakra, Gada, Padma, 4 hands, unlimited strength, like that. Tetapi dalam bentuk Aishwarya beliau akan mengambil wujud yang membawa kekuatan beliau yang penuh gada, sangka, padma, gada ya seperti itu. In Madhurya, he's depending on his bhakta. Di dalam suasana Madhurya itu jelaskan beliau hanya bergantung sepenuhnya dengan para penyembahnya. When Durvasa Muni was running to Lord Vishnu, he asked, "Can you save me?" He said, "I cannot. I'm aham bhakta paradino, aham swatantraya dvija. I am dependent on my devotee." He said. Karena itu ya ketika Durvasa Muni melakukan kesalahan ya itu jelaskan bagaimana beliau lari untuk meminta pertolongan ya Tuhan Wisnu, tapi Tuhan Wisnu mengatakan aham bhakta paradino. Itu jelaskan bagaimana ya saya hanya tergantung dari penyembah saya. Ya, beliau menyatakan seperti itu. Yes, but in Aishwarya he's Atmarama, self-satisfied. In Madhurya he's Prema Bhikari, begging the love. Dan itu dijelaskan dalam ya sifatnya Aishwarya atau yang penuh kemewahan. Beliau adalah Atmarama yang penuh dengan sudah puas akan sang diri, tidak memerlukan apa lagi. Tetapi ketika beliau dalam rasa yang manis ini Madhurya ini, maka beliau akan mengambil bentuk sebagai seorang pengemis cinta seperti itu. Yes. So, how to understand Krishna? You should understand absolute consideration. Karena itu bagaimana kita bisa mengertikan Krishna? Karena itu kita harus mengambil ya pemahaman dalam bentuknya yang kebenaran mutlak. When Yashoda Mata, she was running after Krishna. Krishna Ya. was running from her zigzag way, like that. Ya, dan kita mengetahui ketika ya Ibu Yashoda mengejar Krishna,
pada saat mengejar, beliau berjalan seperti siksak seperti itu. And Krishna was thinking, no, my mother will never catch me. Ya, dan Krishna kan pada saat itu terus berpikir, ibu saya tidak mungkin bisa menangkap. That ibu is saya. Aishwarya. Dan itu adalah kondisi dalam suasana Aishwarya. Therefore, he is running zigzag way. But mother, very fat woman, she cannot run. She is very tired. Dan tentu saja, ya Krishna ya berlari seperti itu dengan cara yang siksa. Dan Ibu Yasoda ya tampaknya beliau ya kondisi badan beliau yang agak gemuk seperti itu ketika Krishna berlari dengan gesit seperti itu, siksa itu menyulitkan beliau untuk bisa menangkapnya. She is like breathing like, and your garland already fell down on the ground. So, and Gopal is running zigzag way, and mother is and looking at his reddish lotus feet. Dan itu jelaskan bagaimana Ibu Yasoda terengah-engah yang mengejar dari Tuhan si Krishna dengan cara yang bersiksa seperti itu, dengan ya bagaimana ya suara apa yang terengah-engah seperti itu ya dari Ibu Yasoda. Dan kemudian ya Ibu Yasoda hanya yang memeditasikan ya kaki Padma Krishna. She is running. In the same moment, she is thinking, his lotus feet very soft, very, we can say, nice, soft. So if he will step on something very hard, Gopal will feel so much pain. So mother is thinking, oh, Gopal is running. Maybe he will put his foot on something hard. Oh, so I should catch him as soon as possible. Yes. Dan itu dijelaskan bagaimana ya Ibu Yasoda dalam mengejar Krishna, beliau berpikir, ya kaki Krishna yang sangat lembut dan yang sangat mulus seperti itu. Ya, bagaimana ketika saya mengejar nanti bisa saja dia berlari ke tempat yang batu-batu yang keras ataupun ya yang kerikil yang keras seperti itu, dan itu akan melukai kakinya. Dan karena itu apa yang akan terjadi jika ya beliau akan menginjak ya batu atau kerikil ini? Ya, jadi selalu berpikir seperti itu. Then Gopal thought that now she will catch me. Now she will catch me. Okay, because mother is tired. She is tired. She is very angry, sulky mood. So I gave her so much disturbance. Better she will catch me. Okay. Ya, kemudian ketika Ibu Yasoda berpikir seperti itu, Krishna mulai berpikir, ibu saya pasti akan segera menangkap saya. Ya, beliau mulai berpikir seperti itu. Ya, saya telah mengganggunya sehingga beliau menjadi marah kepada saya dengan suasana hati yang agak marah kepada saya. Karena itu, ya saya telah membuat masalah kepada beliau. Karena itu pasti beliau bisa menangkap saya sekarang. So every day she is thinking. Every day he is stealing the butter. Every day he is breaking the pots of yogurt. Now he made me so tired. Dan kemudian Ibu Yasoda ya berpikir, ya setiap hari ya anak ini selalu mencuri mentega. Kemudian dia juga menghancurkan pot-pot dari mentega tersebut. Dan ya dan sekarang ia telah membuat saya begitu capek untuk mengejarnya. Now he gave all makan butter. He gave all butter to monkeys. I am so tired due to him. Ya, dan bagaimana setiap hari ia saya sudah memberikan makanan mentega, tetapi mentega yang saya berikan itu malah dibagikan kepada kera-kera yang bersamanya seperti itu. Ini saya begitu lelah melihat hal-hal begini terus. And she is angry. She's right hand is holding the stick. Left hand she's catching Gopal. This is Yashoda, and he's having so much fear towards her. Dan tentu saja ya kemudian Ibu Yasoda yang membawa kayu ya untuk menakuti Krishna, dan di tangan kirinya dia memegang Krishna seperti itu.
Ya, dan kemudian ya bagi Krishna ini sangat menakutkan. You understand? This is Vatsalya rasa. This is parental love. Dan inilah yang dikenal dengan Vatsalya rasa ataupun cinta kasih yang bersifat ya antara hubungan antara anak dan orang tua. Such devotee always think, I want to see such form. Always, like Gopal is running and Yashoda is catching him. Gopal is crying. I want to always see him. Like Ya, that. karena itu ya para Mahamuni selalu bahkan menginginkan ya mengingat Krishna di mana ketika dikejar ibu Yashoda dan mengejar dan menangkap beliau, dan semoga pandangan itu selalu dalam ingatan saya. Rudanta muhur netra yugman mrijantam karambuja yugmena shatanka netra. Rudanta muhur means netram is two we can say palms. He is just rubbing his eyes and crying, and some ointment is here, black ointment. It is mixed with tears, and so many we can say trace, yes, trace on his face like blackish, so nice. Dan itu jelasnya Rudanta Muhur Netra, yaitu bagaimana ya beliau sambil ya ketakutan seperti itu menginikan matanya ya mengusap-usap matanya, kemudian ya sehingga ada seperti hiasan hitam yang selalu dipoleskan kepada Krishna ini menjadi mengucur dengan air matanya ya di pipinya seperti itu. Dan ya hal inilah yang terjadi pada saat itu. Then Shatanka Netram, eyes so fearful, so much fear in their eyes. Kemudian Shatanka Netra itu artinya penuh dengan rasa ketakutan. Ya, di matanya penuh dengan rasa ketakutan terlihat. Rasa kampa. That means he's breathing like this. Dan kemudian Swakamba itu jelaskan bagaimana ya beliau ya seperti dalam bagaimana bernapas ya terengah-engah. This is breath up down, so beautiful, so wonderful form. Ya, dan ya bagaimana ketika beliau terengah-engah itu dadanya naik turun begitu indah terlihat. Then Yashoda is trying to bind him, but not possible. She cannot bind. Dan tentu saja Ibu Yashoda berusaha mengikatnya, tetapi bagaimana Ibu Yashoda tidak berhasil menangkap beliau. Some gopis came, some coward girls came, some boys came, and young girls, seeing the position of Yashoda, they laughing. Yashoda cannot bind Krishna. Dan ya pada saat ya terjadi kejar-kejaran itu, ya para gopi, kemudian juga ya para pengembala sapi ya yang perempuan lainnya, kemudian para pengembala sapi ya, laki-laki yang lainnya, semua hadir di sana mentertawakan ya bagaimana Ibu Yashoda tidak mampu mengikat Krishna. His friends also came and staying on the distance because they having fear of Yashoda. Dan tentu saja teman-temannya Krishna juga muncul di sana melihat adegan ini, tetapi mereka tidak berani mendekat karena nanti mungkin kau takut dengan rasa marah yang dipunyai oleh Ibu Yashoda. They discussing, our friend is in bondage, so how can we make him free? Dan kemudian teman-temannya semuanya berpikir, teman kita dalam suatu masalah, bagaimana bisa membebaskan Krishna ya dalam masalah ini supaya keluar dia tidak dimarahi. That is Sakya Rasa. Dan itu teman-temannya itu sebenarnya mengembangkan ya sikap yang seperti itu dikenal dengan Sakya Rasa. Mother always angry, but they always discussing how help to our friend, how to make him free. Ya. Di saat Ibu Yashoda marah seperti itu, ya temannya malah mendiskusikan bagaimana membebaskan nih teman kami ini Krishna ini. And Gopal is bound up to mortar, and he looking on his shoulder, his fearful face. But
at the same time he's looking to his friends and smiling. Dan itu dijelaskan ya ketika Ibu Yasoda berhasil menangkap Krishna dan kemudian ya berusaha mengikatnya seperti itu, tampak di mata Ibu Yasoda anak kecil ini Krishna ini ya di matanya penuh dengan rasa ketakutan, tetapi ketika menoleh ke temannya dia tampak bagi temannya sedang tersenyum seperti itu. What is the most wonderful? Because the Supreme Lord, Tuhan Yang Maha Esa, yes, who is the cause of material bondage, now he is in bondage. Dan bagaimana ya itu terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Ya, karena beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diikat oleh siapapun. Ya, pada saat itu bisa diikat oleh Ibu Yasoda. And he forgot that he is Bhagavan, Atmarama, Aptakama. Everything he forgot. And his friend is thinking how to make him free from bondage. Dan ya pada saat itu Krishna melupakan kualitasnya yang disebut dengan Atmarama, Aptakama, ya. Dan kemudian pada saat yang sama teman-temannya juga yang lainnya berpikir bagaimana membebaskannya. Ya maksudnya bagaimana saya membebaskan tanpa dia mengetahui bahwa itu adalah Tuhan gitu. And then he starts rolling with his mortar by the ground. Dan kemudian tampak Krishna berguling-guling ya dalam ikatan yang ditaruh di dalam ini ya lumpang kayu. He's rolling, then mortar stopped. Why? Because two trees are there, Yamala Arjuna tree. Dan kemudian ia menarik lumpang kayu itu, pada akhirnya ya terkena ya dua kayu yang membuat ya bagaimana dia tidak bisa bergerak karena dia lumpang kayu itu ya berada di tengah-tengahnya, jadi tidak bisa menariknya. And these two trees are falling down with thunder-like sound. Dan Yes. kemudian tentu saja Krishna dengan kekuatannya menarik lumpang kayu itu lebih kuat lagi, dan kemudian akhirnya dua kayu yang membuat lumpang kayu itu tidak bergerak akhirnya tumbang langsung. So everyone Dengan suara yang everyone berbentuk. came. What happened? What happened? What happened? And the small boy they say, we saw. What happened? Yes. Dan kemudian ya begitu mendengar dentuman yang sangat keras seperti itu, masa penduduk di sana kemudian berlari-lari, apa yang terjadi, dan kemudian ya kawan-kawan Krishna mengatakan kami melihatnya gitu. Yashoda bound up his to mortar. Then Kana, he was rolling down. Then these all trees were uprooted completely. Dan kemudian mereka menceritakan Ibu Yasoda telah mengikat Krishna di dalam lumpang kayu ini, dan dengan lumpang kayu ini, dan kemudian ia menarik lumpang kayu itu menyeret-nyeretnya. Kemudian akhirnya ya di dua pohon Arjuna ini ya kemudian lumpang kayunya ya menjadi ya diam di sana karena kemudian ditarik, dan akhirnya ya dua kayu Arjuna ini yang menjadi jatuh tumbang. But what they're saying, oh, this is contradiction, not possible at all. You cannot do this. Dan ini adalah suatu kontradiksi, karena ya bagi orang itu tidaklah mungkin anak kecil menarik lumpang kayu yang sangat besar seperti itu. So, but friends very happy because our friend is now free. So, but they see Yashoda still catching the stick, danda. Dan tentu saja ya pada saat itu yang terjadi oleh Ibu Yasoda juga masih ya membawa kayu ya dandanya. And Gopal is approaching Yashoda saying, why are you catching this stick? Just throw it out. Okay, Yashoda laughing. Yes, no need this stick. Ya, dan kemudian ya karena kemudian Krishna mengatakan ya, Ibu, kenapa Ibu masih memegang ya tongkat ini ya seperti itu? Kan tidak memerlukan lagi seperti itu. So Dan kemudian Ibu Yasoda mengerti, oh ya, tidak diperlukan lagi dibuang. fear himself is fearing him, but he is having fear of this stick. Yes.
Dan tentu saja kita mengetahui kepribadian rasa takut dengan Krishna sendiri. Tapi pada saat itu ya Krishna sendiri yang merupakan yang ditakuti oleh kepribadian rasa takut itu mempunyai ketakutan ketika Ibu Yasoda membawa kayu di tangannya. When Yashoda Mata is breaking stick, then he is laughing and looking at his friends. You see, victory. Dan kemudian ya Ibu Yasoda akhirnya mengerti bahwa Krishna takut dengan tongkat yang dibawanya, beliau mematahkannya dan membuangnya. Dan saat itu Krishna sangat bahagia dan melihat temannya, kejayaan bagi saya gitu. Kemenangan bagi saya gitu ya, Mas. Then Yashoda is saying, Gopal, you were so fearful, but now you're looking to your friends with laughing and smiling. Then Gopal became serious immediately, because otherwise Lila will be spoiled. Dan tentu saja pada saat itu Ibu sudah bertanya, tadi kamu matamu terlihat sangat takut, sekarang melihat temanmu kamu tersenyum seperti itu. Ya, karena itu yang mengetahui kondisi itu, Krishna mengambil langkah untuk terlihat serius. Jika tidak nilainya lain lagi nanti jadi. So now everyone is worrying. What happened? What happened? This tree fell down. So Nanda Maharaj came, immediately released Gopal. So Gopal now free. Dan tentu saja ya karena dentuman yang sangat keras itu terdengar, ya akhirnya Nanda Maharaj juga hadir di sana. Kemudian segera melepaskan ya ikatan tali yang ada di badan beliau yang dengan lubang kayu itu, dan kemudian semua orang ya terlihat serius pada. So now Yashoda is taking Gopal and bringing him to the room, and Gopal is sucking the breast of Yashoda. Dan ya saat itu akhirnya Gopal ya telah dibebaskan seperti itu, kemudian Ibu Yasoda yang membawa Krishna yang dalam rumahnya dan kemudian memberikan ya ASI ya susu penyusui. So this Madhurya Lila is very wonderful, very sweet. But some Aishwarya is there but covered. Dan tentu saja lila yang bersifat ya Madhurya ini ataupun rasa manis ya lila yang penuh dengan rasa manis ini ya tampak dominan meskipun di sana ada dalam bentuk yang lain masalah seperti dengan. So Gopal is sucking the breast of mother, and mother is crying. And Gopal is asking, Mother, what happened? Why are you crying? Dan pada saat memberi susu ya kepada Krishna, tampak ya bagaimana ya Ibu Yasoda menangis ya pada saat memberikan susu kepada Krishna. Dan dia bertanya, kenapa Anda menangis? But that is prema ashru, the tears of love. She is lamenting. Why I bound up Gopal? Why I bound up Gopal? Dan itu adalah ya air mata yang penuh cinta kasih. Ya karena di dalam hatinya dia sudah, kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya harus mengikatnya dalam lubang kayu ini? She is lamenting and shedding tears. Dan kemudian beliau dikatakan penuh dengan ya penyesalan, rasa penyesalan, dan kemudian keluar penuh air mata. So Gopal said, what happened? Morning time, you made me cry. So I was sucking your breast. You put me on the ground. So I was crying. But now I made you cry. Yeah. You cry now. Dan kemudian ya Gopal mengatakan, apa yang terjadi sekarang? Ya tadi pagi Anda telah membuat saya menangis. Sekarang ya dan menaruh saya di tanah seperti itu. Ya sekarang malah Anda yang menangis. Bagaimana, apa yang terjadi ini? So in that moment Gopal started laughing. Dan kemudian pada saat ya menyampaikan hal itu, Krishna mulai tertawa. Now he is completely satisfied. Dan kemudian beliau sekarang sepenuhnya menjadi puas. Atmarama Aptakama. Maka beliau dikenal dengan Atmarama dan Aptakama. Yes, self-satisfied. Ya, beliau yang He's just touching terpuaskan by his hand. Is dengan dirinya sendiri. touching face of his mother and drying your face because so much tears are there,
and trying to make you peaceful, quiet. Yes, Dan karena itu don't cry, kemudian don't Krishna cry. berusaha membelai ya rambut ibunya, berusaha menenangkan ibunya supaya semua rasa ya rasa sedih ataupun air mata yang keluarnya bisa menjadi dihilangkan. But she was thinking, I am so stupid, so foolish. I bound up Gopal. How could I bound? Why I bound up Gopala? And she was crying with this tears of love. Karena itu ya terus saja Ibu Yasoda berpikir, kenapa saya melakukan hal ini? Kenapa saya bisa ya mengikat Gopal ya sehingga terjadi hal seperti ini? Ya karena itu ya beliau menangis dan inilah yang dikatakan ya tangisan penuh cinta kasih. If we cannot understand it, our life spoiled completely. Ya, dan itu dirasakan masih juga kita tidak mengerti hal ini. Karena Cry. kalau kita tidak mengerti hal ini sebenarnya kita dikatakan ya kehidupan kita ya itu tidak ada gunanya lagi seperti itu tanpa mau paham tentang hal ini. We should cry that our heart so hard that even we are listening such lila, we are not feeling any tears not coming, we are not feeling any happiness. Karena itu ya kita harus ya bagaimana ya harusnya kita bisa mengeluarkan air mata dengan mendengarkan lila ini. Tetapi karena hati kita ya dikatakan begitu keras seperti batu seperti itu tidak muncul hal ini. Karena itu kita harus ya berusaha bagaimana hal ini bisa terjadi, yaitu ketika mendengarkan lila seperti ini kita bisa menangis seperti yang dilakukan. Shuddha bhave sakka kore skande arahana Shuddha bhave brajeshwari karena bandhana. By this Shuddha bhava, by this pure love, she could bound up Gopal. Ya hanya dengan sudah bawa inilah Ibu Yasoda bisa mengikat Hari Krishna. Ananya Brahmanda Koti Vaidara Mane Setumi Sri Damago Kula Pane. In the pure Sakya Rasa, Siddham like Krishna is carrying Sridham on his shoulder. Dalam suasana ya pertemanan yang dijelaskan pertemanan yang murni seperti itu, si Dhamma menggendong temannya Krishna. Yes, and this is very pure love. Dan inilah yang dikatakan cinta yang murni sifatnya. Sometimes Krishna is taking food, prasad, from the mouth of his devotee, cowherd boy, and tasting it. Dan kadang-kadang Krishna akan melakukan hubungan yang bersifat ya bagaimana beliau akan mengambil ya sisa-sisa makanan teman yang setelah dimakannya diambil kemudian dimasukkan dalam bibir parma beliau. No need to offer, no need to recite mantras, no need to do that, no need to do this. It is just pure love. Yang tidak perlu menyampaikan mantra, ya tidak harus melakukan ini atau itu, hanya memberikan cinta yang murni saja. Yes, like one story is there. One sannyasi was there. He was traveling with small deities of Gopal. Ya seperti halnya ada sebuah cerita, ya ada seorang sannyasi yang sedang melakukan ya berkeliling seperti itu. Yang membawa arca Gopal yang sebesar seperti ini. He came in one village and he stayed in the house of old widow. Dan ya beliau mendatangi ke suatu desa dan di sana dia ke rumah seorang yang sudah menjanda. And every day he was cooking khichdi and offering to
Gopal. Dan diketahui bahwa ya ibu yang sudah menjana ini ya setiap hari melakukan persembahan yang mempersembahkan kiceri. One day he said, so I should go to other place. Can you take care about my Gopal? Dan kemudian Sanyasi mengatakan, oh saya akan pergi ya ke tempat yang lain. Bisakah Anda merawat Gopal yang saya bawa ini? But this old widow said, but how I can? I don't know all these mantras, so I don't know how you offering. So how can I serve to your Gopal? Dan kemudian ya beliau mengatakan, ya saya tidak tahu bagaimana tata cara, bagaimana mempersembahkan yang baik. Ya dengan cara itu bagaimana mungkin saya bisa melakukan pelayanan pada Gopal dengan baik. He said, just offer, cook khichdi every day and offer to Gopal, no problem. Dan kemudian beliau menyampaikan, Anda hanya perlu mempersembahkan kiceri saja tiap hari sehingga tidak ada masalah. So morning time, this old widow waking up, immediately cooking khichdi, then offer it to Gopal and saying, eat, quickly eat because now I'm going to take shower. Ya, dan kemudian ya tentu saja ya, ibu janda ini yang sudah udah berumur seperti itu, kemudian beliau bangun pagi seperti itu ya tidak mandi seperti itu, kemudian langsung memasak, kemudian mengatakan kepada Gopal ya cepat makan, saya belum mandi nih, saya mau mandi sekarang, harus cepat makannya. And so without taking bath, just offering and quickly take, because I am so busy, I have so many duties, take immediately and I go take bath. Dan kemudian beliau menyampaikan, ya, Gopal, ya kamu makan cepat ya, karena saya belum mandi seperti itu, karena beliau melakukan yang memasaknya itu bahkan sebelum mandi seperti itu, dan saya begitu banyak pekerjaan saat ini, jadi saya harus karena itu kamu harus makan lebih cepat supaya cepat selesai. So Gopal out of fear was taking everything. Ya tentu saja karena rasa takutnya seperti itu, ya Gopal ya terpaksa menerimanya dengan rasa takut seperti itu. Then many days, every day she was offering khichdi, Gopal was taking everything. Nothing was rest. Ya, dan tentu saja dalam beberapa hari itu ketika ya janda tersebut dia mempersembahkan ya khichdi kepada Krishna Gopal, maka yang terjadi adalah beliau tidak sama sekali menyisakan makanan yang dipersembahkan tersebut, menghabiskan semuanya. One day this sannyasi came Kemudian suatu ketika sannyasi yang memberikan ke Gopal ini datang and he asked woman, did you offer khichdi today to Gopal? ya, dan kemudian beliau bertanya kepada ibu janda ini, dan kemudian dia menanyakan apakah Anda mempersembahkan khichdi ini pagi hari ini? Yes, she said, yes, she took everything, nothing rest. Dan beliau menyatakan, ya, beliau mengambilnya semuanya, bahkan menghabiskannya, tidak ada menyisakan apapun. How it is possible? Dan sekarang bagaimana mungkin Anda mengatakan seperti itu? Because sannyasi was offering naivedya, like offering following all rules and regulations. Gopal was taking only by sight, by eyes. Dan tentu saja karena sannyasi itu terbiasa mempersembahkan yang sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan dalam sastra, yang itu dikenal dengan navedya, mempersembahkan yang makanan kepada Tuhan dengan aturan yang tepat seperti itu. Maka Krishna hanya akan menerimanya hanya melalui dengan memandangnya saja. But this widow, old widow, she was offering with love. Tetapi ya janda ini yang memperlakukan Gopal ini, yang persembahkan itu dengan penuh cinta kasih. He was taking everything from her. Karena itu diambil semua oleh Gopal. So are we having love or not? That is question. Dan tentu saja pertanyaannya apakah benar, apakah kita punya cinta itu atau tidak? Yes, like Sudama. Brahman Sudama came to Krishna and he brought some chipped rice with him, all chipped rice. Dan itu jelaskan bagaimana
ya jelaskan bagaimana Sudama, yang Brahmana Sudama ini ya ketika itu datang menemui Krishna dan membawa hanya ya kalau di Balinya senauk ya. Non-devotee will offer big mountain, Krishna will never accept. But small amount, like cheap rice, little bit, Sudama was having. Krishna immediately catch it. Yes. Dan itu saja bagaimana itu jelaskan ya Krishna tidak menerima ya suatu hal yang bersifat mewah, ya makanan yang bersifat mewah seperti itu. Di mana Sudama hanya membawa ya nasi senauk seperti itu. Ya ketika itu Krishna memaksanya untuk mengambilnya dari Sudama was having fear to give this to Krishna. Sebenarnya Sudama ingin tidak memperlihatkan hal ini ya karena dia rasanya takut ya untuk memberikan hal yang sangat remeh kepada Krishna yang tidak ada artinya. Krishna said, "What is the secret?" And he caught it, and this cheaped rice was covered by like all the paper. And immediately when Krishna caught it, Sudama was not giving. And this cheaped rice fell on the ground. And Krishna took from the ground and tasted and said, "Oh, very sweet, very nice." Dan tentu saja pada saat ya Sudama itu membawa seperti itu dan Krishna mengatakan, apa yang kamu bawa ini? Kemudian seperti saling berebutan seperti itu. Ya yang satu ingin mengambilnya, yang satu ingin mempertahankan tidak memberikannya. Kemudian saling tarik menarik yang dimana dilapisi oleh ya kertas seperti itu untuk menutupi nasi senauknya ini. Kemudian apa yang terjadi ketika ditarik ini jadi pecah gitu ya, artinya robek dan kemudian ini jatuh ke lantai seperti itu. Dan kemudian Krishna mengambilnya dari lantai dan kemudian memakannya dan dia mengatakan, wah enak sekali nasinya ini seperti itu. And when Krishna wanted to take second time, then Rukmini stopped him. Enough, cukup, enough. Dan kemudian ya ketika Krishna sudah memakannya satu dan kemudian dia ingin mengambil yang kedua, kemudian ya Rukmini Dewi mengatakan cukup ya. Because if you do such seva to Sudama, then you should offer also me myself. Because you give everything to him, it's not possible. Therefore, cukup, stop. Ya karena dijelaskan dalam pemahaman bahwa yang pertama itu diberikan segala sesuatunya setelah diberikan artinya. Karena jika Krishna menerima sesuatu dari penyembahnya, maka itu artinya Krishna harus memberikan segala sesuatunya. Dan yang kedua, jika itu dimakan, maka mereka harus memberikan diri mereka kepada penyembahnya ini. Karena itu Ibu Rukmini mengatakan cukup seperti itu. The same story when Maharaj Yudhishthira and Pandavas were in the forest in exile, and Duryodhana sent to him Durvasa Muni, and Durvasa Muni wanted to take prasad, and Duryodhana was thinking, there will be no food, therefore Durvasa Muni will curse them and they will be burned completely, like burnt to ashes. Sama sepertinya dalam Lila Mahabharata itu dijelaskan bagaimana para Kurawa yang membuat para Pandawa harus pergi ya ke hutan seperti itu, dan di sana yang mengetahui bagaimana keadaan setiap harinya yang mereka lakukan ya. Jadi beliau mengetahui bahwa setelah jam makan berakhir ya mereka akan tidak punya makanan. Karena itu jamnya itu dikirimlah Durvasa Muni, sehingga nanti Durvasa Muni yang sedang lapar itu yang disuruh ke sana ya, ketika tidak diberikan makanan maka dia akan mengutuk ya para Pandawa, dan tentu saja dengan kutukan ini maka para Pandawa akan hancur dan binasa. Krishna came from far distance and he said, "Draupadi, I also want to eat." But there was nothing was there. Dan tentu saja ya karena itu Krishna datang untuk membantu mereka dari jauh sekali. Dia sudah berteriak kepada Draupadi, ya apakah kamu masih mempunyai ya sisa makanan sedikit saja? Saya lapar. Durvasa already came with thousands of his disciples. Now he's taking bath. So this big danger
We cannot feed Durvasa, but Krishna came also asking food. What is possible? How it is possible? Dan itu jelaskan bagaimana ya saya sudah dalam masalah besar sekarang. Durvasa Muni dengan 10.000 pengikutnya telah datang ke sini dan mereka akan meminta makanan kepada saya. Dan saya tidak mempunyai yang sedikit pun makanan yang ada di sini karena saya sudah membersihkan semuanya. Dan sekarang Krishna lagi datang ke sini dan meminta makanan ya. Jadi bagaimana nasib saya dalam begitu bahaya yang sangat besar sekarang. So he said, Draupadi, I am very hungry. Something should be rest. Then he took this pot and he found some leaf of shark. Yeah. And immediately, because they were actually not possible because Draupadi was such type of woman. She making everything clean. How is it possible that one leaf of shark will be there? But immediately he took, and I'm satisfied. My belly is full completely. Very nice. Dan kemudian ya tentu saja beliau menyampaikan kepada Draupadi, mungkin masih ada sesuatu yang tertinggal. Saya begitu lapar sekali. Saya ingin memakan sedikit saja apapun yang ada, ya saya ingin memakan. Tapi Draupadi mengatakan saya sudah membersihkannya dan ketika itu Krishna hanya ketika disampaikan itu coba saya lihat potnya seperti itu dan kemudian entah bagaimana masih tertinggal ya satu sak yaitu artinya sayur yang warna hijau ya mungkin bayam ataupun yang lainnya ya, seperti itu kemudian dimakan Krishna dan Krishna mengatakan saya sekarang puas. This Premi Bhakta is having this relationship with Krishna, like son, like a friend, like beloved one. Like you always see Krishna in this form. Ya, dan para penyembah yang dikenal dengan Premi Bhakta, penyembah murni Tuhan, yang punya jadi beliau punya hubungan baik itu hubungan cinta kasih semuanya, baik itu sebagai orang tua, sebagai kawan, ataupun sebagai yang sangat dicintai ya kekasih seperti itu ya dan ini pertukaran nasa ini ya mereka akan selalu pertukaran cinta kasih ini akan selalu berada antara keduanya. So this only such type of devotee can give Krishna. Ya, dan bagi hanya penyembah yang punya rasa cinta seperti itu, mereka lah yang bisa memberikan Krishna. And finally, when he cannot understand what his devotee is feeling, because he is object of love, Pritira Vishaya cannot understand what Pritira Ashra is feeling. Dan terakhir, beliau tidak bisa merasakan apa perasaan yang dipunyai para penyembahnya ini. And that is third type of contradiction. Dan ini adalah jenis kontradiksi yang ketiga, yaitu adalah beliau pada saat yang sama punya semua rasa, tapi pada saat yang sama beliau tidak bisa merasakan apa yang dirasakan para penyembah. Contradiction of Radha Prema. Ya, inilah kontradiksi dari Radha Prema ini. Srimati Radharani having prema to Krishna, topmost prema, but she always say, I don't have any love, I don't feel any love. Ya, tentu saja kita mengetahui ya Srimati Radharani yang punya yang namanya Radha Prema, yaitu cinta kasih yang tertinggi yang kepada Krishna. Tetapi masih saja beliau merasakan saya tidak mempunyai prema ini, cinta kasih ini kepada Krishna. The same, it is said that Srimati Radharani is having unlimited prema, ananta. Ya, dan itu jelaskan bagaimana ya dikatakan Srimati Radharani mempunyai ya cinta kasih yang tidak terbatas yang dikenal dengan ananta ini. But the same moment it is said that her love is always increasing. How it is possible? If it is unlimited, it's always increasing. How it is possible? Ya, dan ya itu jelaskan bagaimana dikatakan yang tidak terbatas ini dan bagaimana dia mempunyai prema yang tidak terbatas seperti itu dan kemudian bagaimana dia mengatakan tidak mempunyai prema di sisi yang lain, tapi terus dia cinta kasihnya itu meningkat, dia rasa cinta kasihnya ini. And out of separation, pain of separation with Krishna, she's dying, but inside
so much happiness is there. How it is possible? Ya, di luar tampaknya beliau penuh dengan rasa yang keberpisahan yang sangat mendalam seperti itu. Tetapi bagaimana bisa di dalam hatinya penuh dengan kebahagiaan? To understand this, Krishna accepting the mood of Bhakta, mood of Radharani. Untuk And mengerti coming hal here. ini, akhirnya beliau mengambil wujud sebagai seorang penyembah yang bisa bagaimana mendalami cinta kasih dari Srimati Radharani ini. He is coming as Gauranga Mahaprabhu. Dan beliau dikenal yang mengambil penyembahan ini sebagai Chaitanya Mahaprabhu. He is staying in Puri Dham and crying out of pain. Dan tentu saja beliau tinggal di Puridam dan ke dalam suasana bagaimana rasa terpisahan dengan Krishna. Such a wonderful lila. Thank you very much. Dan itu adalah ya lila yang sangat luar biasa. Otherwise, no need to come here. No need to ask some help, some support, because he's Asamurdva. No one is equal to him. No one surpass him. Ya tentu saja bagaimana ya sebenarnya beliau dikenal dengan Asa Mudra. Yang sebenarnya bagaimana beliau yang tidak ada yang mengalahkan ataupun yang mengatasi beliau. Why Ramachandra needed a monkey's help? No, just to conquer Lanka, to kill Ravana, to make the bridge? No, only to satisfy his devotees. Ya, jadi hal yang sama itu terjadi ketika kenapa si Rama memerlukan bantuan para monyet-monyet ini, kera-kera ini. Ya, karena dijelaskan pada saat itu ya apakah perlu Ramachandra hanya untuk membunuh Rawana dan raksasa ini harus membutuhkan bantuan para kera ini. Beliau bahkan bisa membunuhnya. Tetapi itu dilakukan karena ingin memuaskan semua penyembahnya ini ya. That is called Bhakta Vatsalya. Karena itu beliau dikenal sebagai Bhakta Remaining Vatsalya. in the heart of his devotee, he always serving him. Ya, dan karena itu artinya juga ya beliau selalu berada di dalam hati para penyembahnya. Dan itu di hati para penyembahnya ini selalu melayani beliau. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Dari Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ananta Guru Vaishnava. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Ya, one first question. Okay. Ya, Bro. Hare Krishna Prabhu. Lila beliau selalu rindu dengan cinta kasih. Terus bagaimana cara kita untuk membangun cinta kasih dalam hati kita seperti itu? When Lila of Krishna, there is so much love, inspiration like that. How also we building that kind of feeling, type of inspiration of the Lord. How also we? Building. How to Building. In Krishna Lila, two moods is there. Ya, dalam Krishna Lila ada dua suasana hati dijelaskan di sini. One is Sambhoga, one is Viraha. Ya, yang satu dikenal dengan Samboga, yang satu dengan Wiraha. When we listen about Krishna, when we chanting Hare Krishna, Hare Krishna, that feeling Krishna is in our heart. That is Sambhoga. Ya, ketika kita mengucapkan nama suci, ya mantra seperti itu, kemudian ya itu adalah dalam yang disebut dengan tipe Samboga. When we worshipping deities, this name of deities here. Jagannatha, ya, Jagannatha, Jagannath only. Jagannatha dalam Tuhan, Gauranita only. Yeah. Okay. Ya. You worship deities, you feel that Krishna is here. You happy. Ya, sama seperti itu juga ketika Anda memuja arca di sini, ya suasananya ketika Anda memuja arca Jagannatha Subhadra Sisugonita, Anda merasakan kebahagiaan di dalam hati Anda. But at the same moment we should know Krishna needs more love.
di sisi yang lain kita harus mengerti bahwa Krishna membutuhkan cinta kita lebih banyak lagi. We cannot give him enough. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh saya sudah cukup memberikan cinta pada beliau. Ini kita harus mengembangkan lebih banyak lagi cinta yang kita Therefore, we berikan. should cry always. Karena itu alasan inilah yang membuat kita harus bisa menangis terus menerus untuk I cannot satisfy Krishna. ya, dengan selalu berpikir saya belum bisa memuaskan That Krishna. is viraha. Dan itulah yang dikenal dengan wiraha. In this way, we develop these two type of mood. Then we will always advance. Always this mood will be developed. Ya, karena itu dengan Develop. cara inilah kita akan mengembangkan dua suasana hati yaitu Samboga dan Wiraha ini, sehingga ya setiap saat kita berusaha mengembangkan hal ini, maka ya cinta kita akan terus meningkat. Okay. Hare Krishna. Hari Krishna. Some guys say Milana. Milana Sambhog. Milana is more correct. Now say Milana. Ya, Samboga. Sambhog is more about Madhurya Rasa. It's more, Milana is good. Ya, bisa dikatakan ya, ya lebih tepat lagi Milana. Oke, ada pertanyaan lagi? It's not a question, but thank you for coming to Puridam in mood of Viraha mood. So I think it's Viraha mood more than Milana because they have expression like Radharani mood. And then your class is, I know because I always had this class from Guru Dev, Chaitanya Chandra Das, Guru Maharaj. And then so I can understand this class also. It is so sweet. Thank you for sharing this class to us so we can get benefit. And then maybe before you depart, maybe you can come here. I know, don't depart. Saya gitu Bang, kalau ngomongnya gini, kamu you can come again. Simpel ya. If I not kalau depart. nanti pulang orang sini gitu itu usir itu namanya. Itu budaya berbeda ya, harus hati-hati juga. I stay here. I like this place. Ya tentu saja saya akan tinggal di sini karena saya suka tempat. Thank you very much. Hare Krishna. The same like in Sikkim. I'm very surprised. Now it's the prasad time. Okay, Prabhu, prasad I please can come take to the because in Himalaya I always have appetite. Ya.